bersih jiwanya itu megangnya dadanya gitu. Oh, hatinya yang bersih itu megangnya dada. Itu maksudnya nufus itu, maksudnya itu nafsun. Kalau hati kan megangnya perut harusnya, perut bawah itu. Dan itu tempat nyaring darah, jadi ya kotor. Tapi pembahasan kita bukan hati itu. Tapi yang dimaksud tazkiyatun nufus itu ya pensucian nafsun ya, jiwa atau kolbun gitu. Pensucian jiwa itu. Yang ini memang nggak ada organnya itu. Nggak ada organnya dalam tubuh kita, nggak ada. Jadi kayak memang Allah Ta'ala kita dibekali hidup ini dengan nafsu. Nah, kalau disebut hawa nafsu, itu berarti dorongan nafsu ini. Hawa kan angin ya, berarti kayak dorongan nafsu ini. Jadi kalau orang nuruti nafsunya, itu dia terkena hawa nafsu. Jadi kena dorongan nafsunya dia untuk berbuat sesuatu. Ini kita luruskan dulu persepsinya, biar sudah jauh kita tidak salah paham. Jadi tazkiyatun nufus itu bentuk pensucian jiwa gitu. Nafsu, nah, pensucian nafsu. Yang ini, nafsu ini jangan dianggap remeh ya para jamaah sekalian. Tidak kelihatan, nggak ada bentuknya, organnya nggak ada, tapi efeknya terasa gitu, dahsyat sekali. Bukan hanya efek terhadap kita, tapi efek kepada seluruh dunia ini. Ya, nafsu ini bisa berpengaruh untuk dunia ini. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ya, menggandengkan yang namanya nafsu ini dengan makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu. Coba nanti diperhatikan surah Asy-Syams itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar-besar, terus berikutnya sumpah dengan yang namanya nafsu ini. Jadi kan dari ayat pertama wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wa al-qamari idatalah, demi bulan jika dia bersinar, ketika dia bersinar. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika dia terang. Wal laili idza yaksha, demi malam yang dia itu menyelimuti. Was sama wa ma banaha, demi langit dan apa yang Allah membangunnya. Wal ardi, demi bumi. Wa ma taha, yang Allah hamparkan. Coba, seluruh makhluk itu tadi itu besar-besar semua. Lalu di ayat ke-7, wan nafsin wa masawwa, demi jiwa, demi nafsu. Dan apa yang Allah sempurnakan dari nafsu ini. Lalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah ilhamkan pada nafsu itu sifat kefajiran dan ketakwaan. Jadi memang dasarnya nafsu itu ada, memang sifat fajir itu ada, sifat rusak, merusak, durhaka, kotor, itu memang sudah Allah ilhamkan kepada nafsu ini dengan itu. Taqwa juga dibekali juga dengan takwa gitu. Maka itu mana yang lebih dominan nantinya? Apakah takwanya membersihkan sifat fujurnya, atau sebaliknya sifat fujurnya mengalahkan ketakwaannya? Nah, tentunya kita semua ingin hati kita atau jiwa nafsun kita ini isinya takwa gitu, bersih, bersinar ya. Maka itu butuh ditazkiyah, butuh disucikan gitu, supaya fujurnya yang Allah telah ilhamkan kepada nafsu ini bersih. Sifat-sifat buruknya, kefajiran, sifat-sifat rusaknya nafsu ini itu bersih karena kita sudah membersihkan. Maka itu Allah Ta'ala di ayat selanjutnya itu, di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah mereka yang mensucikannya. Sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan nafsunya itu. Sungguh beruntung itu.
Nah ini diantara pelajaran kita ini dalam rangka mensucikan nafsu. Itu tadi, tazkiyatun nafs, pensucian nafsu. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan, membersihkan nafsunya. Namun sebaliknya, waqad khaba man dassaha, di ayat 10, sungguh rugi mereka yang mengotorinya. Karena kalau sudah kotor nafsunya, yang dominan adalah sifat fujur yang sudah Allah Ta'ala ilhamkan pada nafsu itu, sifat fujur, sifat durhaka itu, sifat kerusakan. Ya akhirnya jadilah manusia yang rusak di muka bumi ini karena nafsunya sudah terdominasi oleh sifat fujur dan hilang takwanya. Jadi dia penjahat ya, dia jadi penjahat di bumi. Jahat gitu. Durhaka kepada Allah Ta'ala dan jahat kepada makhluk. Ya, jadi ini para jamaah sekalian, pembahasan kita itu di sini. Ini tazkiyatun nufus, karena kita ingin menjadi mereka yang di ayat 9 surah Asy-Syams. Yani qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan nafsunya itu. Nah, tentunya itu tanggung jawab masing-masing ya, mensucikan hatinya itu nggak ada urusan sama orang, cuman menuntut ilmunya bagaimana caranya mensucikan nafsunya itu butuh sama orang alim. Ya kita semua, saya dengan semua butuh kepada bimbingan ulama untuk mensucikan hati. Nah ini yang saya akan bacakan ini adalah kitabnya para ulama, cara mensucikan hatinya gitu, cara mensucikan nafsunya itu. Kalau hati organ tubuh ya nggak bisa bersih untuk tempat nyaring darah. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah nafsun, ya, nafsu, ya. Nah kalau nafsu ini sudah kotor, karena tabiat dia sudah ada sifat fujur, ya. Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ilhamkan dia dengan sifat fujur dan takwa. Maka itu kalau sudah dominan sifat fujurnya, maka terjadilah apa yang kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsun itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Akhirnya begitu. Jadi apapun yang kita berbuat buruk itu kepada makhluk maupun kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena apa namanya? Perintah dari nafsun ini yang disebut hawa nafsu. Disebut hawa nafsu. Dorongan dari nafsu untuk berbuat buruk. Ya intinya itu para jamaah sekalian, pembahasan kita ini adalah amalan-amalan apa begitu yang bisa mensucikan nafsu ini. Karena Allah Ta'ala sudah kasih isyarat, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung mereka yang mensucikannya, mensucikan nafsunya. Ya tentunya Islam harus siapkan juga alat-alat untuk mensucikan nafsu. Dan Alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh para ulama amalan-amalan yang bisa mensucikan, membersihkan nafsu kita. Sehingga dorongan yang dikeluarkan oleh nafsu ketika nafsu itu sudah bersih adalah amal soleh. Ketika nafsu kita sudah bersih, maka yang didorong olehnya, hawa nafsunya itu adalah amal soleh yang baik-baik itu. Karena nafsunya sudah bersih, maka yang keluar perintahnya ya bersih-bersih. Gitu. Beda kalau orangnya kotor, ya nafsunya kotor, yang keluar perintahnya kotor-kotor. Nah, logikanya seperti itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang paling pertama,
yang paling cepat mensucikan hati yang harus didahulukan dari seluruh amalan para jamaah sekalian. Jadi amalan ini harus didahulukan dari seluruh amal soleh dalam Islam. Dari sholat, dari puasa, dari haji, dari baca Quran, dari ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ini harus didahulukan. Amal ini harus didahulukan dari seluruh jenis amalan dalam Islam. Dan ini insya Allah amalan pertama ini paling cepat untuk membersihkan hati. Paling dominan, paling kuat untuk membersihkan hati dan menghilangkan noda-noda fujur di nafsu itu. Amalan ini adalah nggak perlu susah payah, mengeluarkan harta, nggak perlu susah payah gerakan, nggak perlu susah payah untuk tenaga, karena ini adalah amalan hati yang pertama ini. Apa itu? Dia adalah tauhid, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling mujarab, paling cepat untuk membersihkan noda fujur di nafsu. Tauhid. Kembali ke asas paling dasar tugas kita di bumi ini. Allah ciptakan kita di bumi ini. Tugas paling dasar, tugas paling pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surah Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk liya'buduni. Hanya untuk menyembahku. Dan tafsir dari sahabat Ali bin Abi Thalib, makna dari liya'buduni ay liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan aku. Jadi intinya Allah Ta'ala ciptakan kita semua nih, para jamaah, dikasih dengan segala macam fasilitasnya, rizkinya. Cuman satu misi paling dasar itu, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa tauhid selain tugas kita yang paling dasar hidup ini untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, juga dia adalah tugas pokok paling dasar dari para rasul, para nabi dan rasul, untuk menyampaikan tauhid kepada umatnya yang diseru. Tugas dasarnya ini, enggak. Yang lain-lain itu tambahan. Tugas perdana dan paling dasar tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat ini seorang rasul, ani'budullah, untuk menyembah, beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi segala bentuk tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para rasul, para nabi dan rasul untuk menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi kalau ingin bersih nafsunya, sehingga yang diperintahkan oleh nafsu ini yang baik-baik, bukan memerintahkan yang buruk-buruk, adalah bertauhid dahulu nafsunya ini. Bersihkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah
yang akan keluar dari perintah-perintah nafsu ini akan baik-baik. Coba saja. Meskipun ada perintah buruk, namanya memang dasarnya seperti itu. Innan nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan yang buruk, akan bisa cepat teratasi karena tauhid sudah mendominasi dalam nafsu itu. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak dijalankan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa tugas utama paling pertama dari kita dan para rasul diciptakan, bahkan untuk jin juga sama, adalah tauhid, dan itu sarana paling cepat untuk mensucikan nafsu, mensucikan kolbu. Kalau dengan cara lain tanpa ini, kayaknya nggak bersih-bersih, susah. Jadi ini yang paling pertama dulu, bersihkan dengan ini. Yang lainnya insya Allah akan semakin menyempurnakan. Amalan-amalan lainnya akan menyempurnakan. Nah, sekarang saya tegaskan lagi, saya ingatkan lagi bahwa tauhid yang merupakan aslun fi tazkiyatin nufus, ya, pokok dasar paling pertama untuk mensucikan jiwa ini, artinya, ya saya ulangi lagi, mungkin dulu pernah saya sampaikan, jadi saya ingatkan lagi, bahwa tauhid yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, begitu. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Karena tauhid itu kalau dari bahasa Arab, tasrifnya itu dari wahada yuwahidu tauhidan. Jadi wahada itu menjadikan dia menjadi satu-satunya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya. Yang apa? Yang diibadahi, yang disembah, yang diminta, yang ditakuti, yang disandari, yang diharapkan, yang di seluruh jenis ibadah, yang dicintai, ya, seluruh jenis ibadah kita harus jadikan hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Sedangkan ibadah itu kan banyak sekali. Ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah qalbiyah. Ada ibadah yang diucapkan semacam zikir, ya. Ada ucapan fi'liyah, ada ibadah fi'liyah, ibadah yang berupa perbuatan seperti sholat, zakat, haji. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati ini contohnya tawakal, ya, bertawakal, khauf, takut, berharap, iman, beriman, itu tumbuhnya dalam hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kita tauhidkan, maksudnya seluruh ibadah itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Seluruh jenis ibadah. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Cara paling pertama untuk mensucikan hati dengan tauhid. Tentunya ini butuh pelajaran ya, untuk bagaimana tauhid itu. Makanya banyak buku-buku yang menerangkan tentang tauhid ini supaya kita bisa bertauhid dengan benar gitu ya. Itu misalkan kitab tauhid, kitab tentang tauhid, kitab tentang usul salasa, usul yang tiga, dan memahami tauhid. Banyak kita para ulama yang menerangkan tentang tauhid ini supaya apa? Supaya kita benar cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala ditauhidkan dengan cara seperti apa? Nah, itu butuh pembahasan. Butuh pembahasan tersendiri. Ya, mungkin
Suatu saat ada waktu kita akan singgung tentang bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang poin yang saya tekankan kajian pagi ini adalah yang bisa mengotori hati dengan cepat gitu. Kalau tauhid itu bisa membersihkan hati dengan cepat, apalagi istiqomah. Karena tauhid itu adalah i'tiqad dalam hati, diucapkan dengan lisannya dan diwujudkan dengan aplikasi ibadah dalam keseharian. Itu paling cepatnya dalam mensucikan nafsu. Maka itu yang paling cepat untuk mengotori nafsu itu adalah lawannya. Ini apa? Syirik. Syirik itu paling cepat mengotori nafsu. Berarti apa? Syirik itu dari kata syaraka ya, serikat. Jadi menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dia membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Kalau tadi ibadah itu apa namanya? Sujud dan ruku kepada Allah, dia sujud dan ruku kepada yang lain. Kalau dia takut harusnya kepada Allah saja, dia takut juga kepada yang lain. Kalau dia mengharap rizki, harusnya kepada Allah saja, dia mengharap rizki kepada yang lain. Kalau dia apa namanya tunduk kepada hanya kepada perintah Allah saja, dia tunduk kepada perintah yang lain dan seterusnya. Roja, khauf, tawakal, harusnya tawakal kepada Allah saja, dia tawakal kepada yang lain. Maka ini namanya syirik ibadah, syirik dalam ibadah. Dan ini mudah dilakukan karena sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu. Nafsu ini inginnya cepat, praktis. Nah itu kenapa orang itu suka minta ke dukun daripada nunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak sabar dengan apa yang ditunggu dari Allah SWT. Sampai dia nggak sabar, kayak nggak sabar sehingga dia harus minta kepada makhluk tentang solusi masalahnya ini. Kayak nggak percaya kepada Allah SWT sehingga dia harus tanya kepada dukun. Tanya kepada dukun tentang rizkinya, nanti gimana rizki saya, gimana arahnya saya harus cari rizki. Padahal Allah Ta'ala sudah sebutkan, fantashiru fil ardi, innallaha razzaqul quwwatul matin. Bertebarlah kalian di muka bumi ini. Allah maha pemberi rizki. Allah yang beri rizki, bukan manusia. Dia ini nggak sabar, sehingga dia minta ke dukun. Bertanya kepada dukun, bagaimana rizki saya ini? Padahal dia juga ditentukan oleh Allah Ta'ala rizkinya. Dia nggak bisa menentukan sendiri si dukun ini. Nah orang ini malah minta ke dukun melancarkan rizkinya. Dukunnya saja nggak bisa melancarkan rizkinya. Dia juga mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Jadi orang yang minta rizki kepada dukun, lancar rizkinya, itu kayak dia mau tenggelam, dia pegangan sama jerami gitu, yang mengapung di air itu. Sama-sama tenggelam, sebenarnya nggak punya kekuatan dukun ini, ngatur rizkinya sendiri nggak bisa. Kenapa orang ini minta lancarkan rizki pada dukun? Tolong saya dikasih ini Pak Dukun, apa? Cimat-cimat atau pegangan-pegangan atau amalan-amalan yang bisa
mendatangkan rezeki. Dia sendiri nggak bisa gitu. Satu. Terus minta keselamatan juga kepada dukun. Dukunnya sendiri aja nggak bisa menjamin keselamatannya. Semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas makhluknya. Nah, ini orang ini malah mintanya ke dukun. Jadi jangan ya, itu adalah kesyirikan. Selain membatalkan tauhid, juga membatalkan Islam. Karena apa? Dia buat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan kepada makhluk. Ya si dukun ini dia minta lancarnya rizki kepada dukun. Minta terawang nanti masa depan saya seperti apa, anak saya gimana masa depannya. Ini apa seperti ini? Jahiliyah aja nggak kayak gitu. Jahiliyah itu tahu, orang-orang masa jahiliyah itu tahu bahwa Allah Ta'ala itu yang mengatur semuanya. Dia hanya nyembah berhala itu supaya berhala ini nyampaikan kepada Allah supaya memenuhi hajatnya. Jadi orang-orang jahiliyah itu Pak, orang kafir jahiliyah dahulu itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu yang diperangi Nabi itu bukan meyakini berhala itu sebagai ilah ya, maksudnya bisa memberi rizki, bisa memberi keselamatan, enggak seperti itu. Mereka yakini berhala-berhala yang dibuat sendiri itu hanya sebagai perantara. Makanya mereka Al-Quran, mana adubuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala itu hanya sekedar supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini para berhala ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manusia sekarang ini malah meyakini dukun itu sebagai pemberi rizki, mengetahui perkara yang gaib, bisa mengatur masa depannya. Nah, ini lebih parah sebenarnya dari orang-orang masa jahiliyah. Dukun itu orang bodoh, Pak. Orang paling bodoh itu dunia. So tahu. Dia anggap pintar gitu. Pintar apanya? Orang pintar-pintar apa? Pintar ngibul ya. Pintar ngibul. Ngayal ya. Dibisiki pula ilmunya oleh syaitan yang juga bodoh gitu. Dia ilmunya itu hanya dapat bisikan sesuatu yang gak jelas dari syaitan hasil mencuri berita dari langit. Namanya orang mencuri gak jelas hasilnya. Dibisiki oleh makhluk bodoh, orangnya bodoh dibisiki oleh makhluk bodoh. Akhirnya jadi sok pintar dan berhasil dianggap sebagai orang pintar. Pintar apa? Pintar ngibul. Orang seperti ini harusnya dijauhi, Pak. Jangan dikumpuli, jangan malah ditanya-tanya seolah dia pintar. Kalau sudah sampai bertanya tentang masa depan, bagaimana masa depan saya? Bagaimana tentang ini rezeki saya? Ini sudah kelewatan, Pak. Ini sudah bertanya tentang sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa kufur, ya. Bisa syirik, orangnya jadi musyrik, batal Islamnya. Ketika dia seperti itu dengan hatinya, percaya kepada berita si dukun ini, maka otomatis sudah merusak Islamnya. Alias pembatal Islam, dia nggak sadar, dia tetap sholat, puasa, sedekah, umroh bahkan. Tapi ternyata Islamnya sudah batal semenjak dia menjadikan dukun ini tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rizkinya, untuk menyelamatkan jiwanya, untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan ramalan-ramalan bodohnya itu. Jangan, Pak. Ini bahaya sekali, merusak Islam kita gitu.
Dan kalau sudah pernah melakukan itu, bertanya kepada paranormal, kepada dukun, sempat mempercayainya, maka itu sudah batal Islamnya. Maka dia harus memperbaharui syahadat ulang. Ya, karena Nabi kan mengatakan man sa'ala kahinan, ya, siapa yang bertanya kepada seorang kahin dukun, lam yuqbal salatahu arba'ina yaum. Salatnya enggak diterima 40 hari, 40 malam. Waman saddaqahu, siapa yang membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basa-basi saja ya. Basa-basi ini, bertanya aja, bertanya para dukun, Pak, besok ini apa Pak gitu misalnya. Alhamdulillah. Itu sudah nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kata Nabi ini, bukan kata saya Pak, itu hadis ya. Terus itu cuma bertanya ya, saya cuma basa-basi kok. Iya, basa-basimu ini menyebabkan sholatmu nggak diterima 40 hari. Bisa 40 hari yang lalu, bisa 40 hari yang akan datang itu nggak diterima sholatnya. Itu kalau cuman basa-basi ya, murni ya. Cuman bertanya aja maksudnya. Maksudnya tanya-tanya iseng-iseng gitu. Itu sudah nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Nah, beda lagi kalau hatinya membenarkan. Oh iya ya, bisa jadi ya begitu. Membenarkan gitu. Maka saat itu pula dia sudah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Islam ini, kafir sudah, kufur. Orang yang sudah musyrik dan batal Islamnya. Harus bertaubat, taubat nasuha, dan kembali memperbaharui syahadatain. Dan bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan perkara itu, perkara hak Allah kepada makhluk. Ini mohon diperhatikan karena dukun-dukun ini sekarang ini mulai laris ya. Dukun-dukun modern yang orang jaluk praktisnya aja itu, tanya ke dukun gitu. Padahal dia nggak sadar itu, selain mengotori hatinya dengan cepat, langsung hitam hatinya itu, karena dia musyrik, plus juga dia sudah batal Islamnya. Dia batal Islamnya. Maka cara taubatnya supaya bersih lagi, masuk Islam lagi, dan memperbaiki tauhid. Memperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, para jamaah sekalian. Cara pertama untuk mempercepat membersihkan hati, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hanya Allah taala satu-satunya yang diibadahi dari seluruh jenis ibadah. Seluruh jenis ibadah. Sujud, ruku, zikir, takut, tawakal, berharap. Jadi kalau sempat takut kepada makhluk, melebihi takut kepada Allah Ta'ala, berarti dia telah merusak ibadah khauf ini, yang harusnya kepada Allah, diberikan kepada makhluk. Ya, takut kepada jin, takut kepada syaitan, takut kepada apapun, seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya takut kepada ancaman jin gitu ya, maksudnya bukan takut sama jinnya. Ya. Takut kepada ancamannya jin gitu. Itu dia telah merusak ibadah khauf yang harusnya kepada Allah, diserahkan kepada makhluk. Ini selain langsung hitam hatinya, ya, kotor, juga bisa batal Islamnya. Jadi mohon diperhatikan, hati-hati untuk kesyirikan ini yang apa namanya melanda kebanyak kaum muslimin kita ini. Bermudah-mudahan tuh urusan ini dia sangkanya itu biasa saja, iseng-iseng saja, tapi ternyata itu di sisi Allah besar sekali. Bisa langsung dirusak Islamnya, dia saat itu sudah jadi non-muslim di mata Allah karena sudah berbuat syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, sungguh itu semua akan membatalkan amalanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah sebuah kedoliman yang paling besar. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi
Allah tidak akan mengampuni jika dia berbuat syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni di bawah syirik untuk mereka yang Allah kehendaki. Jadi hati-hati untuk syirik ini dulu para jamaah sekalian. Pastikan kita ini selamat dari dosa syirik ini. Ya. Baik, itu sebagai renungan kajian kita pagi ini. Fokusnya adalah kita harus bertauhid kepada Allah. Yang harus hati-hati adalah perbuatan syirik. Di antaranya tadi itu ngobrol dengan dukun, mendatangi rumah dukun, bertanya iseng-iseng, apalagi membenarkan. Gitu. Ya, ingat ya, mendatangi saja iseng itu sudah 40 hari nggak diterima sholatnya. Tanya-tanya iseng-iseng. 40 hari, 40 malam nggak diterima sholatnya. Kalau membenarkan, maka dia dianggap kufur kepada agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah sampai di sini pembahasan kita untuk yang pertama, cara mensucikan hati. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, barangkali ada yang mau didiskusikan. Fadhal. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian penjelasan dari Ustaz kaitannya dengan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa, yang semakin jelas buat kita tentang apa itu jiwa yang sebenarnya dan apa amalan-amalan apa yang membersihkan serta amalan apa yang mengotorinya. Kepada jamaah selanjutnya kami persilahkan untuk memanfaatkan waktu tanya jawab pada jamaah sekalian. Tafadhol. Kami jawab sekalian, kita manfaatkan waktu yang singkat ini karena kita juga akan menjelang zuhur. Mohon maaf Ustaz, sebelum sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ingin bertanya tentang pertama Ustaz, tentang jiwa. Nafsun sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Mengapa para ulama banyak yang mengkaitkan dengan al-qalb, nafsun al-qalb. Jadi ketika membahas tentang bagaimana bersihnya jiwa, mereka mengalamatkan dengan al-qalbun. Kemudian ketika al-qalbun, banyak yang menafsirkan itu, ada yang menafsirkan itu segumpal daging yang berupa jantung, ada yang menafsirkan segumpal daging berupa liver, hati, sehingga seakan-akan memang jadi rancu Ustaz. Saya lebih cenderung kok bisa lebih menerima sementara bahwa nafsun itu tidak bisa dikaitkan dengan hadis al-qalb, karena al-qalbun itu dalam hadis itu yang rusak adalah badannya, bukan amalnya. Kemudian yang ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kemudian dukun Ustaz. Dukun itu sebenarnya hakikatnya seperti apa? Karena kadang-kadang ada juga orang itu tidak mengakui sebagai dukun atau tidak berprofesi sebagai dukun, tetapi teman Ustaz. Teman, tetapi sering memberikan saran-saran berkaitan dengan apa ya, informasi masa depan, informasi tentang sesuatu yang ada di sana. Ini apa juga bisa dikatakan yang membuat kalau kita percaya menjadi batal Islam kita. Terima kasih Pak. Tadi kalau yang pertama nafsun itu dikaitkan dengan kolbu. Iya, kolbu itu untuk pendekatan kita saja memahami nafsun itu seperti apa.
Yang jelas kolbu itu sebenarnya hakikatnya bukan segumpal daging itu. Jadi kalau sebenarnya itu pendekatan saja Pak untuk memahami kita, sehingga kita kalau menasihati orang tahan hawa nafsunya, megangnya kan dada itu, bukan megang perut ini. Kalau emang nafsu itu, kolbun itu adalah hati, tentunya dia pegang perutnya itu. Sabar, sabar gitu kan, dia tahan hawa nafsunya, tahan nafsunya. Itu kan megangnya dada itu. Berarti itu apa namanya? Eh, bukan hati yang dimaksud limpa itu, dekat limpa itu. Ya wallahu alam, meskipun Nabi itu memberikan pendekatan juga tentang segumpal idza sholahat jasadu kulluhu itu, jika dia bagus akan bagus seluruh jasadnya. Wahyal qalbu itu dia adalah hati. Kalau itu mungkin ya, hati itu mungkin dan banyak tafsirannya. Tapi yang dimaksud nafsun atau jiwa ini maknawi kalau saya memahami. Karena kalau dikatakan yang membersihkan jiwa itu tauhid, nggak ada hubungannya dengan hati dekat limpa itu. Karena itu fisik kan, organ itu. Sedangkan ini adalah maknawi. Tauhid adalah maknawi. Yang merusak juga syirik. Nah, sekarang kalau memang ada hubungan dengan hati yang dimaksud hati limpa itu, organ itu, orang-orang musyrikin itu kalau makannya sehat, minumnya benar, hatinya bersih. Hati limpanya itu bersih kan, kalau dia menjaga kesehatan. Tapi kan jiwanya kotor. Nah, itu tandanya bahwa yang dimaksud dengan nafsun dalam ayat itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah itu bukan hatinya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh ridho. Itu bukan hati yang limpa ataupun jantung. Itu memang jiwa yang nggak bisa dilihat itu. Nafsun, yang Allah bekali setiap manusia ini dengan nafsun itu. Jadi insya Allah kalau saya bisa memahami bedanya adalah hati dan nafsu. Kalau kolbu, bahasa kolbu itu bahasa kinayah sebenarnya. Bahasanya kinayah. Kalau bahasa hati yang dekat limpa itu, kalau bahasa Arabnya itu kabid namanya. Kayak Nabi menyebutkan itu namanya kabid. Kalau limpa itu namanya tihal. Kabid atau tihal. Nah kalau kolbu, ya kolbu. Ya jiwa itu, nafsu itu beda, itu maknawi itu. Jadi tidak bisa disamakan itu. Jadi yang kita bersihkan itu bukan bersihkan hati dekat limpa itu ataupun jantung, tapi yang dimaksud adalah membersihkan kolbunya itu, karena ini sifatnya maknawi. Lama-lama bisa dipahami kok Pak, insya Allah bisa terbedakan supaya pendekatan ilmiah, pendekatan pemahaman saja bahasa kolbu itu biar mudah memahami. Karena orang yang kalau bicara kolbu kan nyentuhnya di dadanya. Kalau memang hati kan nyentuhnya di perutnya itu, sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah kanan ya, gitu. Itu Pak. Baik, kemudian yang kedua tadi dukun ya. Dukun ini kan profesi sebenarnya. Profesinya sebagai dukun. Dia memang buka praktek perdukunan itu. Di antaranya prakteknya itu ngeramal ya, bisa ngeramal, bisa menyerang hati orang dengan pelet misalnya dan misalnya. Yang paling sering kan ngeramal itu, ngasih jimat, ngasih apa itu. Itu kan dukun itu profesi Pak sebenarnya. Profesi itu. Yang itu jelas walinya syaiton gitu. Jadi kahin itu kalau bahasa hadisnya itu kahin ya. Kahin itu min auliya syayatin. Kahin atau dukun kalau di sini itu adalah mereka itu wali-walinya para syaitan. Gurunya mereka itu syaitan, gurunya mereka itu. Gimana caranya kita bermuamalah sedangkan Allah Ta'ala memberitakan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya, kita suruh ta'awud dari syaitan, malah kita berteman dengan anak buahnya syaitan, ya, dengan muridnya syaitan. Padahal kita disuruh berlindung dengan syaitan, malah berteman dengan uh, muridnya syaitan. Itu kalau kata dukun ya Pak. Tapi kalau hakikatnya, orang yang bukan dukun, tapi dia amalannya seperti dukun itu, ya, jadi mengaku mengetahui perkara yang gaib, bisa meramal, bisa ini itu, katanya bisa mendatangkan pintu rizki, apa dan misalnya dari amalan-amalan atau cimat-cimat. Ya itu sama hakikatnya orangnya, tapi bukan profesi dukun gitu aja. Bukan profesi dukun. Jadi kalau manusia, seorang muslim tanya kepada orang yang profesinya dukun, juga tanya dengan orang yang kayak begitu, meskipun profesinya bukan dukun, ya hukumnya sama, syirik. Ya, bisa membatalkan Islam. Dia nggak profesi dukun, tapi ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Bisa ngeramal, bisa ini, bisa memastikan, nakut-nakuti. Tapi dia nggak buka praktek itu, nggak buka praktek sebagai dukun. Ya sama, itu namanya togut juga. Sama, min ru'usil tawagid maksudnya. Dari kepala-kepalanya togut kan kata Nabi 5. Kepalanya togut kan 5 ya. Yang kelima itu kan man yazazumu annahu apa? Ya'lamu ilmal ghaib. Siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib itu adalah dari 5 besar dari togut. Ya, meskipun dia tidak buka praktek sebagai dukun, kalau dia seperti itu ya sama togut namanya. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan diajak ngobrol, Pak. Kalau yang seperti itu, maksudnya jangan kita basa-basi itu bermain ke rumahnya itu. Jauhi orang seperti itu, jauhi. Jauhi. Dia togut dia itu sudah. Yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajitanibu togut kan? Wa'budullah wajitanibu togut. Jauhilah bersembahlah Allah dan jauhilah togut-togut. Di antara togut yang 5 besarnya itu, yaitu tadi, siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib, itu di antara 5 besar dari togut. Yang kita harus menjauhi, jangan dijadikan teman Pak, yang seperti itu. Jangan diajak teman ngobrol juga. Nanti kebablasan kita iseng-iseng, kalau aku gimana nih masa depannya. Terus dia ngeramal, oh kamu begini-begini. Sudah masuk dalam hakikatnya. Bertanya kepada orang yang mengaku mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kufur akbar, ya syirik. Ya, sama aja itu Pak, hakikatnya seperti itu. Kalau dukun itu kan profesi. Kalau orang yang tadi sok pinter itu ya, orang keminter itu namanya, bukan orang pinter ya. Orang bodoh aja ya. Tahu dia bodoh keminter itu. Jahil murkab namanya itu. Kebodohan yang bertingkat itu. Kok malah dianggap pinter gimana ceritanya itu. Sok tahu gitu, seperti itu. Gitu Pak Hamdan insya Allah. Semoga bisa dipahami. Jazakumullah khair Ustaz. Kami silakan untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang tadi membenarkan ucapan dukun, kemudian mendatangi dukun, mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun. Itu sudah berlalu sekian puluh tahun. Kemudian kan kita belum tahu bahwa itu termasuk dosa syirik. Ini bagaimana? Apa Islam kita selama ini jadi batal? Sholat kita, ibadah kita juga tidak diterima oleh Allah? Atau bagaimana? Kemudian
Kami harus bagaimana untuk bisa kembali lagi selamat kita. Yang kedua, Ya, yang kedua iya. di Jawa itu kan sering kita dengar ada istilah ramalan Jayabaya itu. Aha, iya, iya. Ya, sekarang orang sudah pada ngomong itu ramalan Jayabaya sekarang sudah terbukti. Ini kita mempercayai itu apa termasuk juga syirik? Terima kasih Iya, iya. Tat. Iya, sama-sama. Ya, jadi yang pertama itu, Masya Allah, berarti ada seseorang yang sudah bertanya dan membenarkan berita dari dukun tentang masa depan misalkan, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada satupun makhluk yang tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu. Lalu orang ini ngaku tahu, gitu. Gimana ceritanya? Kalau nggak dikabari oleh setan, berita yang bohong juga. Nah, kalau sudah pernah terjadi seperti itu, berapapun lamanya yang lalu, tentunya kalau secara hakikatnya di mata Allah, orang ini seperti apa di catatan amalnya, ya kita nggak ada yang tahu, karena yang catatan Allah Ta'ala itu masih rahasia sampai di akhirat kita tahu. Cuman kita hanya menghukumi sesuai dengan nas. Gitu. Sesuai dengan nasnya, bahwa orang yang berbuat syirik, batal amalannya. Lain asyrakta, layah baton amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, itu akan membatalkan amalanmu. Ya. Dan gak diampuni dosanya, sampai bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu untuk mereka yang pernah melakukan itu semua, maka sekarang ini jangan ditunda. Habis ini langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat nasuha, sholat 2 rakaat, sholat karena taubatnya itu kepada Allah, dan memperbaiki tauhidnya, ya. Memperdalam ilmu tauhidnya untuk supaya segera diamalkan dan membersihkan nafsunya tadi yang sudah rusak itu karena sebab syirik. Jangan lupa syahadat ulang dalam taubatnya kepada Allah. Angkat tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan dari perbuatan yang dahulu. Lalu ikrarkan kembali syahadat itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kepada Allah supaya diterima lagi keislamannya, supaya diterima syahadatnya karena telah sempat menyekutukan Allah dengan makhluk itu. Itu Pak, taubatnya orang telah berbuat syirik kepada Allah itu seperti itu. Ya. Sholat 2 rakaat, angkat tangannya kepada Allah Ta'ala, bermohon, dan ikrar syahadat lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan yakin, tulus, ikhlas, terus meminta ampunan dari perbuatannya yang telah lalu. Setelah itu, untuk menghiasi hatinya, membersihkan hatinya, memperdalam ilmu tauhid, dan segera mengamalkannya. Itu jawaban pertama. Untuk yang kedua, tentang ramalan Jayabaya itu, kalau dia membenarkan, ya sama. Karena berdasarkan hadis Nabi, man ata kahinan wasa'alahu lam yakbal salatahu arba'ina yauman atau arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi kahin, kahin itu orang yang mengaku mengetahui masa depan. Dia bertanya saja, itu sudah nggak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau wasaddaqahu dan membenarkan lamarannya, ramalannya itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membenarkan ramalan Jayabaya, ramalan primbon dan semisalnya, itu termasuk kekufuran
termasuk mengaminkan berita syaitan. Ya. Itu termasuk jenis kekufuran, kata Nabi, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama itu, dia harus bertobat dengan tobat yang kayak tadi Pak, tobat nasuha. Harus itu. Jadi kalau dia telah berbuat syirik tadi itu 20 tahun yang lalu misalkan, terus benar Allah Ta'ala itu menganggapnya sebagai perbuatan syirik, ya saat itu dia sudah non-muslim Pak. Dia sudah non-muslim sejak 20 tahun yang lalu. Jadi amalan setelah itu sampai sekarang ya nggak dianggap, namanya aja non-muslim. Non-muslim mau sholat, mau ibadah apapun ya nggak dianggap. Sudah non-muslim gitu. Nah terus bagaimana solusinya? Solusinya dia taubat tadi, taubat nasuha. Semoga apa yang Allah Ta'ala kemarin hapus itu dikembalikan lagi sebagai bentuk amal soleh setelah kita bertaubat nasuha. Itu harapannya. Harapan kita kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengembalikan lagi ibadah pahala-pahala dari amal soleh yang telah dikerjakan selama itu. Kita hanya bermohon Pak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengembalikan lagi pahala-pahala dari amal soleh yang telah dikerjakan. Itu diminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa. Jadi tetap dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dosa-dosanya pun dianggap dirubah sama Allah sebagai ganjaran pahala. Itu Pak, misinya harus taubat nasuha intinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk jamaah yang lain, kami persilahkan. Demikian, barangkali sudah tidak ada pertanyaan. Ya, kajian di pagi hari ini kita akhiri. Saya